Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 sekolah menengah pertama, bertemu kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi manusia. Kemarin kita telah belajar tentang organ dan proses fisiologi sistem reproduksi pada laki-laki, maka kali ini kita akan belajar tentang organ dan proses fisiologi sistem reproduksi pada perempuan. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana sistem reproduksi pada perempuan? Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang organ reproduksi dan proses fisiologi. Mulai dengan organ reproduksi terlebih dahulu. Pertama, ovarium. Ovarium merupakan organ yang memproduksi sel kelamin betina atau ovum atau sel telur. Ada sepasang ovarium pada perempuan, kiri dan kanan. Kedua, tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran yang dilewati sel telur dari ovarium menuju uterus. Seperti ovarium, tuba Fallopi juga berjumlah sepasang. Di tuba Fallopi inilah proses pembuahan atau fertilisasi terjadi. Yang ketiga adalah uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio sebelum dilahirkan. Pada dinding uterus yang merupakan tempat menempelnya embrio atau nidasi disebut endometrium. Dan yang terakhir adalah vagina, merupakan jalan lahir embrio dan menstruasi. Selanjutnya, proses fisiologi yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan. Yang perlu kalian pelajari ada dua proses. Pertama menstruasi dan yang kedua adalah kehamilan. Pada dasarnya kedua proses ini sama, tetapi yang membedakan adalah pada proses menstruasi tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Anak-anakku, mari kita pelajari proses fisiologi reproduksi pada perempuan. Proses ini diawali dari proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur atau ovum atau sel kelamin betina dari ovarium. Ovulasi ini dapat terjadi ketika hipotalamus mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. Perhatikan bulatan-bulatan kuning yang bergerak. Itu adalah FSH. FSH diedarkan oleh darah hingga sampai di ovarium. Hormon ini menyebabkan sel telur mengalami pematangan. Sel telur keluar dari ovarium. Perhatikan bulatan-bulatan kecil berwarna kuning di ovarium. Lihatlah pergerakannya. Itu adalah hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini mengakibatkan dinding rahim atau endometrium menebal. Kemudian, perhatikan ovum. Ovum atau sel telur yang telah matang yang keluar dari ovarium bergerak menuju tuba Fallopi. Perhatikan pada video ini. Ketika sel telur sampai di tuba Fallopi, kalian lihat, ada apa di situ? Ya, benar, ada sesuatu yang bergerak. Itu adalah sperma. Ada pergerakan sperma. Sperma bergerak menuju ovum di tuba Fallopi. Sperma bertemu ovum, terjadilah fertilisasi, dan terbentuk zigot. Zigot bergerak menuju rahim atau uterus. Zigot menempel di endometrium, membelah berkali-kali, dan terjadilah kehamilan.
Akan tetapi, ketika sel telur yang berada di tuba Fallopi tidak bertemu dengan sperma, sel telur akan rusak dan keluar bersama dengan darah yang merupakan hasil peluluhan dinding rahim atau endometrium. Inilah yang disebut sebagai menstruasi. Demikian penjelasan Ibu tentang materi sistem reproduksi manusia dengan pembahasan tentang reproduksi pada perempuan. Semoga kalian dapat memahami dan menjaga sesuatu yang kalian miliki. Pesan Ibu, selalu jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.